Hello and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 100% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan UEFA Champions League antara Manchester United versus Atalanta yang berakhir dengan kemenangan untuk Manchester United dengan skor akhir 3-2. Jika di match sebelumnya lawan Villarreal di Old Trafford, MU tertinggal dulu dengan skor 0-1, kemudian perlu melakukan comeback di mana Cristiano Ronaldo mencetak gol di masa injury time untuk membawa timnya meraih kemenangan 2-1. Maka di pertandingan dini hari tadi, setelah tertinggal dengan skor 0-2, MU perlu mencetak 3 gol kan untuk meraih kemenangan, dan mereka mampu melakukan itu teman-teman. Dan yang uniknya lagi-lagi Cristiano Ronaldo yang mencetak the winning goal. Artinya sesuai seperti yang saya jelaskan dan tegaskan di beberapa konten tentang Cristiano Ronaldo, bahwa MU itu tidak salah membeli Cristiano Ronaldo. Karena Cristiano Ronaldo adalah pembeda di atas lapangan. Dan memang dia dibutuhkan pada saat MU sulit mencetak gol. Pada saat MU sulit untuk memecah kebuntuan. Dan itu dia lakukan dalam 2 pertandingan Liga Champions. Pada saat memang MU memerlukan kemenangan, karena kan di first match lawan Young Boys MU kalah dengan skor 2-1. Tapi di pertandingan tersebut juga Ronaldo yang mencetak gol. Bagaimana caranya Ronaldo bisa mencetak gol? Jika dia mendapatkan suplai bola, berkali-kali saya jelaskan itu. Dan memang dalam beberapa pertandingan terakhir, permainan MU itu tidak mengandalkan teamwork sesuai dengan harapan tentunya dari Ole Gunnar Solskjaer. Karena pemain-pemainnya di atas lapangan tuh secara individu sudah bagus, tapi mereka tidak bisa menyatu secara permainan. Saya pikir itulah kesulitan bagi Ole Gunnar Solskjaer. Kalau kita berbicara taktik, memang taktik dari Ole Gunnar Solskjaer itu mengandalkan penyerangan. Penyerangan yang dibangun bukan saja dari kedua fullback, tapi juga dari lini tengah yang melibatkan Bruno Fernandes. Juga ada 2 penyerang sayap. Apakah itu Rashford yang sekarang sudah bisa bermain, Sancho, atau Greenwood, atau juga Pogba. Persoalannya bahwa aliran bola ke Ronaldo itu tidak efektif, sehingga sulit bagi Manchester United untuk mencetak gol. Apakah ada pemain lain dari MU yang bisa mencetak gol selain Cristiano Ronaldo? Ada dong, ada Greenwood, ada juga Rashford, tapi mereka juga akan memerlukan suplai bola. Yang dalam beberapa match terakhir kita tidak melihat Bruno bisa memberikan suplai bola tersebut, apalagi Pogba yang lebih individual permainannya. Tapi di match dini hari tadi tampak jelas bagaimana para pemain dari Manchester United itu menyatu sebetulnya sejak dari menit awal. Cuma memang sulit untuk bisa mencetak gol karena begitu banyak peluang yang diperoleh oleh Manchester United di match ini yang tidak semuanya mereka bisa mengkonversikan menjadi gol. Jadi memang masalah finishing ini masih terlihat teman-teman seperti musim lalu. Tapi beruntungnya sekarang sudah ada Cristiano Ronaldo. Jadi akhirnya MU bisa mencetak gol krusial atau yang diperlukan untuk bisa memenangi pertandingan ini. Dengan kemenangan lawan Atalanta berarti MU untuk sementara berada di peringkat nomor 1 di grup F jika saya tidak salah. Karena MU satu-satunya tim di grup tersebut yang telah 2 kali meraih kemenangan. How was the game? Saya pikir pertandingan dini hari tersebut berlangsung menarik teman-teman. Karena kedua tim itu jual beli serangan. Atalanta kita tahu mengandalkan serangan, mengandalkan 2 wingback mereka, mengandalkan para kreator serangan yang bermain di belakang 1 striker, dan mereka juga bisa menciptakan banyak peluang, tapi tentu tidak sebanyak Manchester United karena dari first minute MU itu melakukan serangan yang luar biasa. Bahkan mereka lah yang mendapatkan peluang-peluang untuk mencetak gol, peluang-peluang yang berbahaya. Tapi juga penjaga gawang dari Atalanta cukup bagus, Musso kan namanya. Sebaliknya juga dari MU, De Gea juga melakukan beberapa saves yang krusial untuk mencegah Atalanta mencetak gol tambahan di pertandingan ini. Tapi masalah MU di lini pertahanan masih terlihat, yaitu kurangnya koordinasi antara center back dengan full back, yang juga sebetulnya memberikan kesempatan bagi para pemain Atalanta untuk mengeksplorasi pertahanan dari MU, terutama memanfaatkan lebar lapangan. Apalagi gol pertama dari Atalanta saat Zappacosta memberikan umpan, kita bisa melihat bahwa Luke Shaw tidak berada dalam posisinya. Oke, dia bermain sedikit ke tengah, mungkin dia coba untuk melakukan recovery setelah naik untuk melakukan serangan. Justru Lindelof sulit untuk bisa mencegah bola tersebut dipassing oleh Zappacosta.
Dan kita lihat ternyata Pasalic yang bisa mencetak gol pertama bagi Atalanta. Sebetulnya MU bisa menyamakan kedudukan setelah gol itu kan. Siapa yang mendapatkan peluang? Fred. Can you imagine? Fred yang diberikan kesempatan sebagai starter yang banyak dikritik. Ternyata bermain bagus di match ini. Karena dia juga involved dalam proses serangan. Saya pikir taktiknya dari Ole sedikit berubah di match ini. Tidak hanya serangan itu dilakukan oleh para penyerang sayap atau juga fullback atau juga Bruno, tapi juga para pemain yang bermain sebagai gelandang bertahan, McTominay dan juga Fred. Karena baik McTominay dan juga Fred sama-sama mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Fred tentu peluangnya lebih bagus di babak pertama. Dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Satu setelah Atalanta unggul 0-1. Kedua setelah Atalanta unggul dengan skor 0-2. Kita tahu skor 0-2 itu Atalanta bisa berhasil mencatat karena memang mereka mencetak gol dari sepak pojok. Sayang Maguire sedikit terlambat untuk bisa menutup ruang gerak dari Demiral yang mencetak gol dengan kepalanya setelah menerima umpan dari sepak pojok. Luke Shaw juga sebetulnya berada di sana tapi dia melompat sedikit terlambat. Rashford juga sebetulnya hampir menyamakan kedudukan sebelum halftime. But masuk ke babak kedua, saya menunggu apakah Ole akan melakukan pergantian pemain atau tidak. Ternyata tidak, teman-teman. Dan Ronaldo seharusnya mencetak gol setelah menerima umpan dari Bruno. Artinya Bruno di pertandingan ini betul-betul fokus untuk membagi bola. Saya pikir Bruno lah man of the match. Begitu banyak passing akurat yang diberikan di match ini. Jika saja Ronaldo atau Rashford bisa memanfaatkan semua peluang tersebut, mungkin MU bisa menang dengan gol yang lebih banyak lagi. So Rashford bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, umpan yang brilian dari Bruno, mencetak gol juga yang baik dari Rashford, melakukan finishing yang sempurna, and then as we know, MU gencar menyerang, bahkan Maguire juga ikut terlibat dalam proses serangan. Kita lihat Greenwood juga tidak bermain egois dalam match ini, dia benar-benar coba untuk membagi bola. Ada satu umpan yang dia berikan ke McTominay yang terkena tiang, but then kita lihat bahwa MU bisa mencetak gol penyama kedudukan. Ternyata Maguire yang mencetak gol, teman-teman, di luar dugaan saya juga. Umpan diberikan oleh Bruno. Cavani sebelumnya sudah masuk ya. Kenapa Cavani dimainkan? Agar para pemain Atalanta itu sulit untuk bisa mengawal 2 penyerang di depan. Karena sebelumnya kan hanya Ronaldo yang menunggu bola. Tapi ada juga Cavani yang juga aktif bergerak serta menunggu di depan untuk mendapatkan bola. Bola sebetulnya diberikan Bruno. Apakah itu ke Cavani atau ke Ronaldo yang sama-sama di kotak penalti. Tapi Cavani menunduk sedikit, mungkin terkena Cavani sedikit. Bola mengarah ke Maguire. Can you imagine again? Maguire yang berada dalam posisi yang menguntungkan. Dan dia melakukan finishing seperti seorang striker. 2-2. Apa yang perlu dilakukan MU? Terus menyerang. Tapi sebelumnya kita tahu sebelum 2-2 Atalanta pun hampir mencetak gol. De Gea melakukan double save yang brilian. Dari Zapata kemudian dari Malinowski. Jadi MU juga tidak mudah untuk menahan gempuran dari para pemain Atalanta. Tapi bagusnya De Gea performansnya baik di game ini. So, kita menunggu apakah ada winning goal atau enggak. Ternyata ada. Gila, luar biasa ini. Sama seperti di pertandingan lawan Villarreal. Ronaldo yang mencetak the winning goal. Lihatlah, Fred terlibat, teman-teman. Fred terlibat. Pogba memang masuk sebagai pemain pengganti. Tidak banyak memberikan perubahan dalam permainan. Tapi Fred bermain konsisten. Fred yang ikut maju, memberikan bola ke Luke Shaw. Luke Shaw memberikan umpan ke tiang jauh. Ronaldo heading. What a goal by Ronaldo. Untuk mencetak gol kemenangan bagi Manchester United. Kita tahu dia juga sebelumnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol setelah Bruno juga memberikan umpan ke dalam kotak penalti tapi masih bisa di-save oleh musuh. Jadi Ronaldo pun mendapatkan banyak peluang di match ini karena dia mendapatkan suplai bola yang dia perlukan, teman-teman. Itu yang selalu saya tegaskan. Jadi bukan berarti Ronaldo tidak bagus, Ronaldo tidak mendapatkan suplai bola tersebut dalam beberapa pertandingan terakhir. If the ball is directed to Ronaldo, ya kita tinggal tunggu konversinya, kemungkinan besar akan menjadi gol. So, apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Yang kita pelajarin bahwa para pemain MU itu tidak panik ketika tertinggal dengan skor 0-2. Tertinggalnya 0-2 loh, bukan 0-1 lagi seperti Villarreal. Seperti di pertandingan lawan Villarreal. Dan Ole bisa merubah taktik MU di babak kedua pada saat sepertinya dia menginstruksikan para pemainnya semua harus ikut terlibat dalam proses serangan. Tapi ketika para pemain di belakang terlibat dalam proses serangan, maka ada Fred atau McTominay yang turun ke belakang. Kemudian dia juga melakukan perjudian dengan memainkan Pogba dan juga Cavani. Artinya begitu banyak pemain yang terlibat dalam proses serangan, tapi perjudian itu berbuah hasil yang positif. Ya artinya untuk sementara pekerjaan Ole masih selamat lah ya, karena dia bisa membawa timnya meraih kemenangan. Unik juga nih Ole, ketika mendapatkan tekanan, ternyata dia bisa membawa timnya meraih kemenangan sama seperti Arteta. Arteta kan awal musim timnya tidak bisa mencetak gol. Arsenal ya, timnya tidak bisa mencetak gol. Kemudian kalah terus-menerus. Ketika diberikan pressure, ternyata
Hingga hari ini Arsenal belum kalah lagi. Ya lumayan lah belum kalah lagi walaupun Arsenal tidak bermain di Liga Champions ataupun di Europa League ataupun di Conference League. But it's okay. Arsenal butuh proses, tapi MU sebetulnya tidak butuh proses lagi. Harusnya Ole bisa sukses dengan materi pemain yang dia punya, apalagi ada Cristiano Ronaldo. Lebih uniknya lagi, seperti sehari sebelumnya Messi membantu timnya melakukan comeback lawan Leipzig, kali ini Ronaldo juga membantu timnya untuk comeback lawan Atalanta. Luar biasa juga persaingan antara dua pemain terbaik di dunia saat ini, Messi dan juga Ronaldo. Jadi saya pikir untuk sementara Ole aman, tapi kita belum tahu lagi nanti lawan Liverpool seperti apa. Tentu lawan Liverpool, saya pikir MU tidak bisa tertinggal lagi, apalagi dengan skor 0-2, karena kita tahu efektivitas Liverpool di lini depan itu lebih tajam daripada Atalanta. So well done for MU untuk sementara berada di peringkat nomor 1, tapi perjuangan belum berakhir karena masih harus lawan Atalanta dan juga Villarreal away, dan tentunya bahwa MU perlu juga mewaspadai bagaimana dua tim kuda hitam di grup ini ya, Villarreal dan juga Atalanta akan memberikan perlawanan nanti ketika MU bermain di kandang kedua klub tersebut. No hate, only football, salam sepak bola.